is about increasing your income atau kurangin managing expectation. Yes, jauh tapi kebeli daripada tidak melakukan apa-apa gitu ya, cuma marah-marah aja. Oke, baiklah. Oke, next Kang Adit, kalau misalnya nih untuk teman-teman yang sedang mencari jodoh rumahnya nih, di mana sih rekomendasi Kang Adit untuk cari-cari informasi dan how-nya gitu? Gimana sih cara kita sorting gitu? Kan kalau buka iklan teh, dor, rumah dijual daerah Bekasi gitu, yang muncul tuh 1.700 item gitu. Nah, kebanyakan orang sebenarnya banyak expert yang akan ngomong pakai 135/1. Makanya lu browsing online 100, Shopee sampai 30 dengan semua kriteria yang kita inginkan gitu, dan kriteria orang bisa beda-beda, tapi ya bisa short ke 30. Dari 30 visit minimal 5. Habis itu baru choose 1. Jangan sampai visit itu kayak rumah ketiga udah naksir banget, udah yakin gak usah lihat rumah keempat ya, jangan. Karena siapa tahu si rumah keempat lah yang oke gitu kan. Ya minimal. Jadi gimana tadi dia? 130, 5, 1. Gitu. Jadi, wah, it's a lot of work ya, harus browsing 100 rumah. Well, rumah kan emang pembelian terbesar, termahal, dan terberat ya dalam hidup kita. You won't do it twice. Ya, makanya for 98% of the population, we won't be doing it twice gitu kan. Jadi so make sure we do it gitu kan. Ya kita beli HP aja mikir-mikir 2 bulan gitu kan. Oh, inilah itulah masa rumah enggak gitu. Apalagi rumah ya. Apalagi rumah gitu. Nah, terus lebih ke situ 135/1. Terus dari gitu optionnya juga jangan selalu rumah baru, rumah lama pun oke gitu, meskipun dengan segala konsekuensinya. Misalkan gini, rumah lama itu dengan nilai yang sama, mungkin rumah lama itu bisa dapat lebih luas. Karena kan kalau misalkan rumah baru itu developernya harus cuan dong gitu kan. Sedangkan kalau misalnya rumah lama ini, meskipun nanti konsekuensinya mungkin rumah lama ya rayap mungkin kayak gitu ya, ada renovasinya gitu. Tapi kan lebih ke gimana ya? Misalkan gini, mendingan beli rumah baru 1M tapi kecil, atau beli rumah 700 juta, agak luasan 700 juta, plus rumah second 700 juta, meskipun kita harus renov lagi 300 juta. Kalau gue akan ke opsi kedua, karena apa? Luasi tanahnya itu. Karena Allah kan nggak bikin tanah lebih banyak lagi. Makin lama ya tanah segitu-gitu aja kan, populasi bertambah. Yang dikejar itu. Jadi bukalah opsi ke rumah-rumah yang udah tua. Dan akan selalu ada rumah-rumah yang tua, bukan karena orang-orang butuh, enggak, tapi generasi akan berpindah. Ada siklusnya. Akan ada siklusnya, ya orang akan selalu waris kan, orang akan selalu pecah waris gitu, dan itu adalah market yang nggak salah, maksudnya nggak salah, makanya jangan terlalu apa-apa ya, misalnya ya ini anak-anak muda zaman sekarang ya, harus Instagramable, dan pengembang pun ya ini rumah paling Instagramable di BSD apa di mana gitu, ya gue sih bye ke Instagram, tapi karena itu udah bye lah, karena itu justru yang bikin mahal. Iya kan. Oke. Makanya value for money mental untuk renovnya itu. Iya, ya. Rayap, bring it on. Aku masih trauma. Iya. Ya, 20 tahun kemudian masih berbekas itu. Gue sampai bikin checklist loh. Gue sampai bikin checklist 49 hal yang lo harus tanyakan atau cari tahu sebelum lo beli rumah. 49 item. Di YouTube nggak? Ada di YouTube. Ada ya? Nah, ada di YouTube. Kita nggak mungkin bahas 49-nya sekarang, nonton di YouTube-nya Adit ya. Gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang mesti kita praktekin ya. Itu menarik banget sih yang tadi 135/1. Karena aku ngerasain zamannya dulu cari rumah itu lumayan, karena kan sebagai waktu itu anak kantoran cuma bisa nyarinya weekend, ya dong. Iya, betul.
bisa jalan survei weekend. Udah gitu kadang-kadang kalau hari Sabtu macetnya, apalagi di kota-kota satelit sekitaran Jakarta tuh suka nggak wajar gitu ya, mau marah. Apalagi surveinya ke Depok gitu, sebelahnya rel kereta, wah seru banget. Jadi tapi memang itu mesti dijalanin gitu, karena kan kita nggak akan pernah tahu jodoh rumah kita yang mana, dan emang itu nggak bisa hanya dilakukan lewat layar doang gitu ya, harus ada pas mobilnya harus lihat ya, harus datang. Yang aku rasain itu ada kayak jatuh cintanya, soalnya lebay ya aku, tapi beneran aku waktu beli properti cuman gambar, beda banget sama waktu beli properti udah berdiri bangunannya. Walaupun belum 100% jadi, tapi ada kayak klik, ini dia, ada kayak gitu. Beda jadi emang. Gitu. Berarti jadi, memang kalau aku simpulkan di sini agak kurang direkomendasikan ya Mbak Win, Mas Adit, untuk beli rumah yang memang belum jadi gitu kan, suka ya developer kayak baru akan ada bangunannya 9 bulan lagi gitu kan, banyak ya orang-orang yang menjual dengan sistem seperti itu. Jadi berarti memang nggak terlalu direkomendasikan ya? Aku ada temen yang kayak gitu. Jadi dia selalu menjadi first buyer, kemudian dia jual untuk secondary market. Jadi selalu, jadi yang kayak gitu tuh contoh orang yang mempraktikkan dia investasi di properti, tapi berarti sakunya dalam banget ya. Jadi dia beli properti sebagai pembeli pertama, kemudian langsung dijual ke secondary marketnya, langsung ke pembeli kedua. Jadi dia menikmati spread waktu baru groundbreaking, dia udah bisa DP, belinya nggak full, terus nanti dia langsung jual ke orang kedua atau orang ketiga, sehingga nanti nilainya bisa lebih tinggi. Tapi karena aku tidak investasi di properti ya, propertinya punyanya memang untuk ditempati, jadinya aku nggak mempraktikkan hal seperti itu. Iya. Ini menarik. Mbak Win berarti punya properti untuk ditinggal itu bukan investasi? Bukan. Bukan. Apa? Tidak, guys. Jadi, seperti kata Adit tadi, kemungkinan besar, sebagian besar dari kita itu hanya akan punya properti satu seumur hidup karena angkanya besar gitu kan. Ini tuh bukan investasi. Kalau ini kita tempati sendiri, ini tuh cuma kayak pengeluaran raksasa aja gitu loh, geng. Aku nggak terima. Jadi boleh dicatat sebagai aset, tapi kalau ditempati sendiri dan nggak menghasilkan, dia tidak bisa dicatat sebagai investasi. Jadi bedain antara aset yang bisa dicatat nilainya versus pada saat misalnya Adit kan nyewain di Airbnb gitu ya, atau dijual kembali, itu bisa dianggap investasi. Tapi kalau ini rumah tempat aku dan keluargaku berlindung, sorry gengs, bukan investasi. Iya. Nah dia udah tahu itu, pura-pura aja dia. Malah liability ya, enggak. Kan harapanku besar ya Mbak ketika membeli seperti itu. Wah gila, ini gue cicil tiap bulan gitu. Sampai pernah abis akad KPR 2 atau 3 minggu setelahnya tiap hari gue makan tahu sama acar karena duitnya habis. Jadi akad KPR itu tanggal 3, gajian tanggal 25. Nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 25 bawa bekal ke kantor isinya tahu sama acar. Jadi gue sampai diledekin orang sekantor gitu karena dia tiap hari bekalnya sama. Terus habis itu gue ngerasa bahwa nggak apa-apa, ini adalah investasi gitu. Terus disadarkan bahwa rumah yang kita tempati sendiri itu dicatat sebagai aset boleh, tapi bukan investasi. Oke, mohon maaf ya semua teman-teman. Baiklah kalau begitu. Kang Adit, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya kita adalah tim sewa nih, tim sewa masih nyewa nih kebetulan, belum ada rezekinya untuk beli rumah sendiri, atau simply kehidupannya dia lebih praktikal untuk menyewa rumah dibandingkan milik sendiri. Nah, kebetulan di tengah perjalanan kejadian tuh kayak Mbak Wina, atapnya tiba-tiba blar, ada hujan rayap. Nah, kalau kayak gitu, gimana ya kesepakatan kita dengan pihak penyewa, dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Nah, dari waktu saya ngerantau kan banyaknya ngontrak ya, jadi banyak banget belajar dari situ marketnya, dan dari situ gue belajar bahwa lagi-lagi kalau misalkan kita mau nyewa, itu kita harus punya checklist. Jadi ketika gue masuk, gue tulis semuanya, harus ditulis semuanya, si kondisi rumah itu, oke, ini
di ruang tamu ada lantai bocel ya, foto terus kayak gitu masukin gitu. Ya. Ini jadi ketika gue masuk tahun 2021 ini udah bocel gini ya. Jadi nanti ketika gue keluar 2023 misalkan ada bocel itu lu gak usah tagih gue. Kebayang gak? Okay. Jadi ada checklist kondisinya seperti apa. Dan itu sebenarnya waktu gue ngerantau kan sebagai tenan gue dikasih gitu ya. Dan tadinya gue takut, aduh berat banget ya gini-gini. Tapi pas gue exit, itu kerasa meringankan banget bahwa ada banyak item di situ yang, oh ini rusak, ini rusak, ini rusak. Tapi waktu masuk gue juga emang udah rusak gitu. Jadi gue bebas gitu. Nah, gue pulang ke sini, gue praktekin lah sebagai, gue praktekin dan orang-orang juga takut. Tapi gue bilang, jangan takut, justru ini untuk melindungi lo. Gitu. Jadi gue nggak akan nagih lo. Gue nggak akan nagih lo kalau misalnya lantai bocel. Kenapa? Karena waktu lu masuk ini lantai udah bocel kok. Gitu kan. Nah dari situ lah memberikan ketenangan gitu ya, sense of ketenangan. Orang-orang yang sudah. Dan itu sesuatu yang gue sangat-sangat rekomend sih punya checklist itu. Dan gimana kalau misalnya landlord kita bukan orang yang rapi, bukan orang yang punya checklist gitu? Ya kita sebagai tenant bikin sendiri. Pak, ini mau serah terima. Ini Pak, saya bikin ini checklist ya. Yuk kita checklist bareng-bareng nih Pak ya. Ini di ruang tamu lantai bocah sama tirai ini ada kesundut rokok, ini bukan saya ya Pak ya, kita tanda tangan bareng ya. Terus begitu ke ruang tamu, kemudian ke ruang keluarga gitu. Ini di ruang keluarga ini ada paku 3 di sini, ini bukan saya yang nancep ya Pak ya, paku 3 tulis. Kayak gitu. Jadinya si landlord nggak akan bisa mengelak, ya nggak? Nah, beda sama fair wear and tear ya, karena gini, memaku itu kegiatan yang sadar. Tapi kalau misalnya fair wear and tear tiba-tiba nanti lama-lama setelah 2 tahun berlumut ya, bukan salah gua dong, ya berlumut kok gitu kan. Kebayang ya. Jadi memang harus ada derajat fair wear and tear yang kita harus terima juga gitu sih. Dan sebagai landlord, gua nggak bisa, lu kok sekarang jelek? Ya namanya juga fair wear and tear, mau gimana? Ada angin, ada air gitu kan. Lu nggak bisa ngebil gua dong kalau ini lumutan kan ini gitu. Nah, itu sesuatu yang dibilangin dari awal. Ya. So, bikin checklist, harus bikin checklist. Lu mau tenant, lu sebagai tenant, lu sebagai landlord harus bikin checklist itu aja. Oke, baik nih. Tadi aku baca komen dari Dream X Drama. Kalau rusaknya seiring waktu itu tadi ya yang Kang Adit jawab ya, fair wear and tear. Jadi seiring waktu, misalnya jet pumpnya setelah dipakai 1,5 tahun jadi ngadat, nah itu seiring waktu. Jadi itu baiknya ada perjanjian terpisah ya, Kang, kalau kayak gitu ya. Iya, sebenarnya kayak gitu-gitu gitu ya. Kayak misalkan ini ada satu trik yang sangat bagus. Misalkan kita datang ada jet pump gitu, atau sama kompor gitu. Ini silakan sama kompornya. Bentar dulu Mas, ini kompor udah berapa tahun ya? Jangan, jangan sampai itu kompor udah 20 tahun gitu kan, giliran gue pakai 1 tahun aja rusak, terus gitu gue yang harus ganti. Nah makanya ya kan, yang kayak gitu-gitu kita memang harus peka. But again, a lot of us, we don't know what we don't know. Kita nggak nanya itu, bahkan kenapa kita nggak nanya itu? Karena kita nggak tahu kita harus nanya gitu kan. Iya. We don't know what we don't know, itu dia. Nah makanya makanya gue bikin YouTube channel gue ya, untuk menghilangkan we don't know what we don't know itu. Mari kita dan lu bener banget, jet pump sama instalasi kabel sama berapa lama rumah ini berdiri itu 3 informasi yang penting sih. Berapa lama nih rumah berdiri? Oh dari tahun 88. Oh jadi kalau misalnya ambruk gara-gara rayap bukan saya ya Pak. Iya dari 88 lu gila gitu kan. Iya kan kayak gitu. Iya. Oke, baiklah. Kak Adit, by the way, checklist yang tadi ada di YouTube apa enggak? Ada. ada. Cari ya Adit yang mulia di YouTube. Kita akan ngobrol lebih banyak sama Adit di acara hari Senin ya, Nat? Yes, Financial Dialogue tentang ngomongin rumah, tim sewa versus tim beli. Nah, teman-teman udah bisa banget nih langsung daftar ke www.event.qmfinancial. Di situ acaranya udah terpampang posternya. Pakai kode yang di pin itu, Merdeka Finansial, jadi akan diskon dari harga 99.000 jadi cuma 69.000. Nih, kesempatannya bagus banget. Acaranya itu akan ada di hari Senin malam jam 7. Oke? Baiklah, sebelum live ini diakhiri, aku mau minta closing statement tentang generasi muda nggak?
punya rumah. Kang Adit, kasih dong closing statementnya. Terus ajak datang ke Financial Dialogue. Nanti kita ketemu lagi hari Senin. Silakan Kang. Oh, dari saya dulu, oke. Iya. Anak muda bisa kok insya Allah beli rumah, semuanya berada, asal kita memaksimalkan apa yang ada di bawah kendali kita. Kita punya 24 jam yang sama dengan orang lain, dan kita juga punya gelar sarjana yang sama dengan yang lain. Jadi kalau misalkan gaji kecil, pindah kerjaan. Kalau misalkan ada kesempatan, diambil. Yang penting itu aja sih, kita maksimalkan 24 jam yang sama. Dan insya Allah kebeli. Semangat, Mbak Win. Ayo Mbak Win, kasih kita semangat. Biar punya rumah di Jaksel. Begini. Jujur dulu sama diri sendiri, sebetulnya kemampuan kita itu di level yang mana? Supaya kita nggak keburu patah hati lihat harga rumah, karena memang kalau mau beli handphone, mahal. Kita mikir dong, yang itu 15 juta harga handphonenya, ya aku mampunya 2 juta, mikirnya gitu kan. Sama, beli sepatu juga gitu, harga sepatu 5 juta, aku mampunya 500 ribu. Beli properti juga begitu, cuman mungkin egonya nggak mau terima kan, dibesarkan sama orang tua di mana, suka lupa yang mampu sama orang tua dengan mampu kita waktu baru mulai kerja itu beda. Ya. Jadi bersedialah untuk menerima dulu kenyataan hidupmu sekarang ada di mana. Kalau mau yang lebih tinggi dari kemampuan itu nggak apa-apa, dijadiin semangat, tapi berarti kitanya harus ada di level mana untuk bisa mencapai cita-cita kita. Secara finansial itu bisa dihitung. Baiklah kalau begitu. Oke, teman-teman semua.